Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys ya, kita kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahyono. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Samawa. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat organ tubuh dari plastisin. Baik, bahan yang pertama di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada styrofoam dan plastisin. Baik, tahap pertama yaitu kita membuka plastisinnya dulu ya. A few moments later. Nah, plastisin sudah dibuka. Selanjutnya plastisin kita pencet-pencet guys ya, supaya plastisin ini tidak mengeras. Oke, tahap pertama kita membuat bola-bola kecil untuk kita tempelkan ke bagian pankreasnya, yaitu di bagian ujung badan dan kepala pankreas. Oke, simak baik-baik videonya. Baik, jika kita udah selesai bikin bulatan-bulatan bola-bolanya, maka kita tempelkan saja di bagian pankreasnya. Lakukan secara berulang-ulang sampai bagian pankreasnya terpenuhi oleh bola-bola kecil itu. Oke, baik guys ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita mengambil plastisin berwarna oranye untuk kita letakkan di bagian saluran pankreas atau di tengah-tengah bola-bola kecil yang berwarna kuning itu. Baik, langkah pertama kita membuat plastisin ini menjadi panjang seperti salurannya guys ya. Simak videonya. Baik, seperti itu hasilnya. Kemudian kita mengambil plastisin yang warna hijau untuk bagian saluran empedu dan kantong empedunya guys ya. Oke, seperti biasa kita tekan-tekan dulu atau kita pencet-pencet sehingga plastisin ini tidak mengeras. Oke, simak videonya baik-baik.
Baik, seperti ini hasilnya. Kemudian kita mengambil plastisin berwarna pink atau merah muda untuk membuat saluran pada empedunya. Simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, jika kita sudah membuat di bagian pankreasnya, sekarang kita akan beralih ke bagian ususnya. Nah, untuk yang pertama kita membuat di bagian usus besar, yaitu membuat bola-bola kecil seperti di pankreas tadi. Lakukan membuat bulat-bulat bulat-bulatan itu secara berulang kali. Simak videonya ya. Jika sudah membuat bulatan-bulatan, jangan lupa kita tekan di styrofoamnya agar plastisin melekat pada styrofoam dan tidak mudah jatuh.
Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman untuk usus besarnya. Kemudian selanjutnya kita ambil plastisin warna pink atau merah muda untuk membuat bagian usus halusnya. Simak videonya baik-baik ya.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasil untuk bagian pankreas dan usus besar dan usus halusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pankreas. Pankreas adalah salah satu organ dalam tubuh manusia. Bentuk pankreas berupa kelenjar pipih dengan panjang sekitar 12,5 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Organ ini letaknya di belakang dan sedikit bawah lambung dalam abdomen. Dijelaskan melalui laman Kemendikbud, pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan perut yang dihubungkan oleh dua saluran pankreas ke duodenum atau usus 12 jari. Pankreas sendiri menghasilkan getah yang mengandung enzim berikut. Yang pertama, amilopsin atau amilase pankreas, yaitu enzim yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana atau maltose. Yang kedua, stepsin atau lipase pankreas, yaitu enzim yang bisa mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Yang ketiga, tripsinogen yang belum aktif kemudian diaktifkan kembali menjadi tripsin, yaitu enzim yang bisa mengubah protein menjadi pepton menjadi asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Bagian-bagian utama dari pankreas sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala yang menempel pada usus halus. Bagian ini merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua adalah badan yang berada di antara kepala dan ekor. Bagian ini merupakan bagian terpenting pada pankreas. Yang ketiga adalah ekor yang meruncing di bagian perut sebelah kiri. Bagian ini adalah bagian akhir dari tubuh pankreas. Nah, baik, selanjutnya adalah fungsi pankreas. Yang pertama adalah kelenjar endokrin dan kedua kelenjar eksokrin. Baik, selanjutnya yaitu bagian usus. Kita mulai dari usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin serta membentuk tinja. Fungsi tersebut terjadi karena peran masing-masing bagian utama di dalam usus besar, yaitu sekum, kolon, rektum, dan anus. Yang pertama adalah sekum. Sekum adalah bagian awal dari usus besar. Bentuknya seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari sime. Yang kedua, kolon. Kolon adalah bagian besar usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascendent atau kanan rongga perut, transversum atau melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendent atau kiri rongga perut, dan sigmoid atau bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi utama kolon adalah mencampur sime dengan enzim di saluran pencernaan agar menjadi tinja lalu dikeluarkan dari tubuh. Kolon harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membentuk tinja. Inilah penyebabnya ketika kebutuhan air dalam tubuh sedang tidak tercukupi atau dehidrasi, Anda bisa mengalami sembelit. Yang selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan zat sisa dari kolon sampai tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Zat sisa sepertiga satu tinja yang masuk ke dalam rektum akan mengirimkan sinyal ke otak. Selanjutnya otak memberikan jawaban ke usus besar sebagai proses kentut atau buang air besar. Yang selanjutnya adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari usus besar dan sistem pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya berlangsung sekitar 24 sampai 72 jam.
Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir, usus halus atau yang dikenal dengan usus kecil adalah organ atau struktur berbentuk tabung yang merupakan bagian dari tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Mengapa disebut sebagai usus kecil? Karena diameter lumen atau pembukaan lebih kecil 2,5 cm dari usus besar. Gramet perlu tahu bahwa proses pencernaan sendiri melibatkan 2 tahap. Apa saja tahapannya? Pertama, terjadi proses pencernaan mekanik yang melibatkan mulut dan lambung untuk mengunyah serta menghancurkan makanan. Kedua, terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan bantuan enzim untuk memecah makanan agar bisa diserap oleh tubuh dan diedarkan ke jaringan tubuh lainnya. Yang selanjutnya adalah bagian usus halus. Yang pertama adalah ada duodenum. Duodenum atau yang dikerap dikenal dengan sebutan usus 12 jari adalah bagian pertama dari usus halus. Duodenum atau usus 12 jari terletak tepat setelah lambung, membentang cukup panjang untuk menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Usus 12 jari atau duodenum memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus secara histologis. Usus 12 jari memiliki sebuah kelenjar bernama Brunner yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Pada bagian ini, duodenum memiliki fungsi utama yang cukup penting, yakni menyelesaikan fase pertama dari pencernaan yang terjadi pada usus halus. Yang kedua adalah jejunum. Jejunum atau yang dikerap dengan usus kosong merupakan bagian kedua dari usus halus. Setelah duodenum menyelesaikan pekerjaannya untuk memecah makanan, lalu makanan tersebut akan berjalan menuju jejunum. Kemudian, dinding bagian dalam jejunum akan bekerja membantu menyerap nutrisi dari makanan tersebut. Lokasi usus kosong atau jejunum sendiri berada di antara duodenum atau usus 12 jari dan ileum atau usus penyerapan. Bagian kedua dari usus halus ini memiliki panjang sekitar 1-2 meter pada ukuran orang dewasa. Dengan bantuan mesenterium, jejunum dan ileum digantungkan di dalam tubuh. Hampir 90% proses penyerapan nutrisi makanan yang dicerna tubuh dilakukan oleh usus halus. Dan yang ketiga dan terakhir adalah ileum. Ileum atau yang biasa disebut usus penyerapan merupakan bagian ketiga dari usus halus. Usus penyerapan atau ileum bekerja membantu penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Ileum atau usus penyerapan adalah bagian akhir dari usus halus. Sebagai bagian akhir dari usus halus, ileum atau usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter pada bagian sistem pencernaan manusia. Ileum sebagai bagian terakhir dari usus halus terletak tepat setelah duodenum dan jejunum, lalu dilanjutkan dengan usus buntu dengan pH antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah. Ileum atau usus penyerapan berperan aktif menyerap vitamin B12 beserta garam-garam empedu. Terdapat banyak lipatan atau lekukan di dalam usus penyerapan. Lipatan atau lekukan tersebut kerap disebut jonjot-jonjot usus atau villi. Lipatan tersebut membantu memperluas permukaan penyerapan agar semua makanan dapat terserap dengan sempurna. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.